Pak Ramadhan, saya minta Anda merespons tadi pernyataan dari Bung Ridwan, bagaimana caranya memastikan masyarakat itu bisa memahami bahwa ini ada sebuah bentuk penyalahgunaan sumbangan masyarakat yang tidak semuanya sesuai dengan peruntukannya, supaya kemudian ketika memang betul-betul ada kelompok masyarakat yang mencari sumbangan dana, uang-uang kecil dari masyarakat, tidak kemudian muncul kecurigaan. Ya, Some Organizer ataupun yayasan BM Aba adalah sebuah yayasan sosial yang bergerak mengumpulkan dana. Namun, dua yayasan ini terafiliasi dengan organisasi terorisme, Jemaah Islamiyah. Ya, Karena anggaran-anggaran tersebut selain digunakan sebagai dana-dana sosial untuk anak-anak Palestina, tentunya organisasi teroris ini juga didukung dari dana tersebut yang digunakan untuk pengadaan maupun pembuatan senjata dan bahan peledak. Juga digunakan untuk biaya kem-kem pelatihan anggota JI. oke. Juga digunakan untuk memberangkatkan anggota JI di medan tempur di Suriah. Dan tentu dana-dana ini juga digunakan untuk matlubin. Matlubin itu DPO, di mana DPO yang dikejar oleh Polri dalam hal ini Densus 88, mereka bersembunyi, mereka didanai, dibiayai untuk penghidupan mereka selama pelariannya. Itu, Oke, Mbak. dari 124 miliar yang sudah diendus oleh kepolisian, berapa yang sudah dipakai untuk kegiatan-kegiatan ini, Pak? Hasil penyelidikan yang saya katakan tadi, ada anggaran 25 miliar Some Organizer untuk kegiatan-kegiatan aksi terorisme di Indonesia. Oke, Pak Dian, saya juga ingin minta Anda merespons tadi pernyataan dari Bung Ridwan soal bagaimana memastikan masyarakat itu tidak kemudian curiga terhadap semua kotak amal yang disebarkan di tengah masyarakat, karena memang betul ada kotak amal yang secara tulus memang ingin digunakan untuk membantu sesama. Baik, Mas Sofi. Jadi ini memang satu hal yang sangat penting ya saya kira. Yang pertama tentu kegiatan aktivitas dari terorisme ini tentu memang tidak bisa dilepaskan ya dari unsur pembiayaan, unsur uang. Oleh karena itu memang dalam konteks kita mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme ini, kita memang harus juga melihat dari dua aspek. Kita mengejar pelaku dan juga mengejar uang pelaku nih, yang sehingga tidak memungkinkan mereka melakukan aktivitas tanpa dukungan dana itu. Ya, Dan ada faktor sensitif memang yang kita perhatikan, karena kan begini, masyarakat kita itu kan sebetulnya generous ya, sangat pemurah gitu kan, gampang sekali memberikan sumbangan. Nah ini kami minggu lalu kami sudah melakukan koordinasi dengan pimpinan dari Majelis Ulama Indonesia ya untuk bagaimana memastikan di masyarakat itu tidak timbul kekhawatiran gitu kan. betul. Nah sehingga memang ada dua prinsip nih Mbak Sofi yang harus dipenuhi kalau kita sekarang itu mau nyumbang atau menerima sumbangan. Nah kalau mau nyumbang kita harus tahu kepada siapa kita nyumbang, kan itu kan itu satu hal nih. Kalau kita menerima sumbangan kita juga harus tahu dari mana datangnya sumbangan itu. Nah jangan sampai kemudian masyarakat yang tidak terkait secara langsung malah jadi bermasalah. Nah oleh karena ini saya kira memang kami sih sebetulnya di PPATK juga merasa ada urgensi ini, misalnya melakukan perubahan terhadap undang-undang lama ya, Undang-Undang 9 tahun 61 gitu ya, mengenai penghimpunan dana maupun barang. Nah ini saya kira memang harus kita betulkan secara lebih responsif ya terhadap Ya. tantangan dari kehidupan sekarang nih, termasuk juga dinamika terorisme global yang saat ini masih terus ada. Pak Gitu, Dian, Mas. tadi sebelumnya Ya. Anda sempat menyatakan bahwa memang untuk membekukan rekening-rekening ini harus ada strategi tersendiri karena angkanya tidak seperti kasus kejahatan pencucian uang yang langsung besar begitu. Pun Betul. ada beberapa rekening yang memang masih digunakan untuk penyelidikan oleh pihak Betul. aparat begitu. Nah, apakah bila manakah uang-uang ini kemudian bisa dibekukan? Apakah sudah ada yang sampai saat ini dibekukan oleh PPATK? Sudah ada, Mas Sofi. Tentu kita tidak akan menyebut nama-namanya, tapi sudah banyak itu yang kita bekukan ya. Memang dari semua jenis kejahatan PPATK melakukan itu, termasuk juga pendanaan terorisme ini. Dan ini cukup signifikan. Bahkan juga kalau dalam konteks daftar terduga teroris dan organisasi teroris juga sudah terjadi juga penyitaan yang dilakukan oleh teman-teman aparat penegak hukum. Bukan cuma uang, bahkan seluruh aset dan lain sebagainya pun sudah pernah dilakukan. Gitu. Nah ini saya kira
persoalan yang terkait dengan pendanaan itu sekarang itu kita sudah melakukan banyak penyempurnaan bisa dikatakan Mbak Sofi ya. Kita itu koordinasi antara PPATK dengan teman-teman kepolisian, teman-teman BIN dan pihak lain yang terkait ini sekarang itu semakin cair tentu saja karena ini kita sama-sama tahu bahwa persoalan ini adalah persoalan bersama yang harus dihadapi bersama. Oke. Nah, baru kira-kira 1 bulan yang lalu ya kita juga baru mengeluarkan platform pertukaran informasi yang kita sebut sebagai Sipendar. Ini platform pertukaran informasi pendanaan terorisme. Nah, ini akan lebih mempercepat ya, lebih menimbulkan keyakinan tentu saja kepada masyarakat kalau terjadi sesuatu kita akan bisa bergerak lebih cepat dan ini memang komitmen kita bersama nih untuk bagaimana untuk memastikan masyarakat kita itu terlindungi dari tindak pidana terorisme secara keseluruhan. Bung Ridwan, ini yang saya ingin tanyakan sebenarnya kalau untuk pengumpulan dana seperti ini, kita tahu bahwa ini sudah ada mulai tahun 2013-2014. Tapi apakah cara-cara ini sebenarnya berubah dibandingkan cara-cara pengumpulan dana sebelumnya atau Anda lihatnya seperti apa? Iya, berubah. Memang hebatnya JI itu mereka ini punya strategi Adaptif, ya, adaptif, strategi adaptif. Bahkan Mbak Sofi ini juga PR buat teman-teman kepolisian. Hari ini YouTube-nya dan website-nya Syam Organizer ini masih bisa diakses loh. Dan di website mereka ini mencantumkan perizinan dari Menteri Hukum dan HAM dan juga NPWP. Bayangin, kalau orang yang awam melihat website, dia melihat di situ ada NPWP, ada SK Menteri Hukum dan HAM, kan mereka berpikir, oh ini legal-legal saja gitu kan. Ya ini saya kira keahlian dari JI memang luar biasa. Mereka bisa sangat adaptif, ngikutin aturan, sehingga bisa bersembunyi dari endusan teman-teman yang bergerak di intelijen kontrateror. Nah, saya kira kalau kita lihat sekarang ini yang PR terdekat ya, PR taktikal sekarang, mungkin saya usulkan ke Pak Ramadan dan teman-teman kepolisian, take down dulu. Itu website tuh masih jalan tuh, di situ ada nomor rekening dan masih bisa dilakukan penggalangan di situ bagi sisa-sisa simpatisannya, dan YouTube-nya juga masih on gitu. Ini yang saya kira jadi PR berat karena nantinya orang-orang JI ini kan banyak banget Mbak Sofi. Yang ditangkap ini mungkin baru kira-kira sekitar 90 orang. Kira-kira ya ini. Mungkin lebih, mungkin Pak Ramadan lebih tahu. Tetapi simpatisannya tuh banyak. Karena mereka beroperasi sejak lama. Dan simpatisannya ini bisa saja nanti mereka akan mengubah lagi. Dengan strategi baru, dengan yayasan yang baru, dengan teknik yang baru. Nah ini PR yang kontrateror yang harus kita hadapi di depan. Kalau tadi Anda sudah bilang bahwa grup seperti Jamaah Islamiyah ini kemudian adaptif, bagaimana cara masyarakat untuk berhati-hati ketika mungkin ada cara-cara di mana kemudian ada ada semacam penyalahgunaan dana yang diserahkan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Ya kalau saran terdekat saya, kalau untuk dalam konteks sumbangan, monggo silahkan untuk menyumbang di organisasi-organisasi Islam besar yang memang sudah kredibilitasnya tuh diakui lama di Indonesia kan banyak banget ya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, macam-macam. Itu kan mereka juga punya yayasan-yayasan amal. Jadi ini tidak mengecilkan niat dari masyarakat untuk bersedekah, berinfak. Kemudian yang kedua terkait dengan apakah kita bisa tahu, masyarakat biasa bisa tahu sebuah organisasi ini kelompok teror atau tidak, saya kira dengan dinamika sekarang agak sulit. Ya, saya ambil contoh misalnya di bulan April pada saat Densus 88 menyita kantor pusatnya Syam Organizer di Suryo Diningrat di Yogyakarta, itu masyarakat kaget gitu, karena sehari-hari mereka ini berbaur. Sadar ya? Ya, mereka ini nggak kayak teroris, mereka berbaur, makan di warung, ngobrol dengan warga. Jadi mereka ngakalin dalam tanda petik. Stereotyping kita kan teroris nih kumpul malam-malam, kemudian sembunyi-sembunyi. Mereka sudah nggak gitu. Nah, karena itu ini wewenangnya nanti ranahnya di kontrateror, di intelijen. Nah, masyarakat biasa saya kira lebih pada protektif pada diri sendiri, memilih menyumbang kepada organisasi-organisasi yang ya sudah terkenal lah, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, banyak yang bisa dipilih. Oke, ini jadi PR ekstra untuk teman-teman di kepolisian dan juga di PPATK untuk terus jeli melihat aliran-aliran dana yang kalau tidak hati-hati jangan-jangan justru bisa digunakan untuk menyakiti masyarakat Indonesia sendiri. Pak Ramadan, terima kasih. Pak Dian, terima kasih. Bung Ridwan, terima kasih juga sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu.